don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Tambahan lo. Yes. Oke, Mas. Oke. Tim Merah Putih bakal berpartisipasi di Piala Asia 2023. Dalam turnamen itu, timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Jepang, Irak, serta Vietnam. Selain hal itu, tim nasional, Timnas Indonesia berpeluang bermain di Jakarta International Stadium pada FIFA Matchday selanjutnya. Sebab kini PSSI tertarik mencari stadion lain jika saja stadion utama Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai. Seperti yang diketahui, SUGBK kerap dipakai agenda selain sepak bola, seperti halnya menggelar sebuah konser. Karena alasan itu, timnas Indonesia pun tak bisa bermain di SUGBK. Untungnya kini Indonesia memiliki berbagai stadion berstandar internasional, seperti halnya JS dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sehingga sejatinya timnas Indonesia tak perlu selalu harus bermain di SUGBK ketika bertanding, seperti di FIFA Matchday. PSSI pun sudah mulai melakukan hal tersebut di FIFA Matchday Juni 2023 saat melawan Palestina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini, PSSI juga mulai melirik JS yang berlokasi di Jakarta. Ada banyaknya opsi stadion tersebut membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, senang. Karena menandakan Indonesia semakin banyak memiliki stadion berkualitas internasional. Timnas Indonesia belum lama ini menghadapi tim terkuat di dunia, Argentina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda tumbang dengan skor 2-0 dan tampil merepotkan. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, dan mereka respons positif, ujarnya dalam konferensi pers, Rabu, 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuhnya. Menariknya kini Shin Taeyong mengakui bahwa dirinya tidak sabar menantikan pertandingan besar untuk timnas Indonesia di tahun depan. Hal itu ia ungkapkan via Instagram pribadinya. Menantikan pertandingan besar di tahun depan. Laga melawan Argentina sangat membantu pemain kami, tulisnya di keterangan postingan. Erick Thohir membuka opsi menggelar FIFA Matchday pada 6 September karena laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar 9 dan 12 September. Di bulan September ini, kita benar-benar sedang menyusun karena ada pertandingan TGL 9 dan 12, kualifikasi Piala Asia, kalau bisa main tanggal 6, untuk senior, dan antara 9 dan 12 nanti baiknya seperti apa, kata Erick Thohir. Apa mungkin pemain YG kita siapkan di AFC kualifikasi ini, sekaligus Olimpiade, dipaksa main, ini yang mesti kita mengerti. Jangan cuma lihat oh ini ada pertandingan, kita isi, lagi bagus-bagusnya. Ada step di setiap kualifikasi. Ada rencana. Kalau saya lebih milih kualifikasi Piala Asia U23 2024 habis itu main lagi Mei siapa tahu lolos Olimpiade, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengomentari soal rumor timnas Indonesia melawan Malaysia yang digaungkan salah satu akun fanbase Harimau Malaya. Malaysia, saya sangat terbuka sama Malaysia kapan lagi. Tapi mereka ada juga undangan ke Cina kalau gak salah tanggal 9 September, ujar Erick. Nah inilah kenapa FIFA Matchday sedang menyusun benar-benar, karena bukan kayak zaman dulu, main kirim surat siapa tahu sudah datang. Jadi saya pastikan September ada, tunggu saja, kita masih kirim surat ke 48 negara tetapi sudah pasti kita mencari poin, tutup Erick Thohir. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku sangat hati-hati dalam menentukan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan timnas Indonesia tetap ada agenda FIFA Matchday pada September 2023. Namun begitu menurutnya agenda ini mesti digelar secara hati-hati untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pada saat bersamaan timnas U23 Indonesia juga ada agenda kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo.
Timnas U23 Indonesia berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kekuatan Timnas Indonesia senior bakal berkurang karena sebagian besar pemainnya akan bermain untuk Timnas U23 Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Elkan Bagot. Hal ini yang jadi pertimbangan Erick Thohir dan kolega di PSSI agar para pemain tak diforsir bermain di Timnas Indonesia dan U23. Untuk bulan September ini, memang kita ada menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 Februari 24 di Solo, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Juni 2023. Kalau kita lihat kemarin lawan tim Argentina itu ada 6 pemain kita di bawah U23, artinya ini generasi emas kita. Nah ini yang mesti kita benar-benar atur. Jangan sampai generasi emas kita ini diabuse, dipaksa bermain terus, nanti cedera, jenuh. Karena mendapat talenta sebagus mereka tidak 10 tahun sekali, tambahnya. Dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 diakini berhasil menggeser Peru yang sebelumnya didaulat untuk menggelar ajang bergengsi internasional tersebut. Keputusan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 disambut dengan baik oleh Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku tak kuasa mengucap rasa bersyukur atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dilansir tribunwow.com, Erick Thohir juga menyinggung kepercayaan dunia kepada Presiden Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, tambah Erick Thohir di Jakarta, Jumat malam. Tengah viral di berbagai media, pasalnya FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang rencananya digelar pada November mendatang. FIFA menggelar council meeting pada hari ini. Dalam agenda tersebut, FIFA menentukan tuan rumah beberapa gelaran turnamen yang ada di bawah naungan mereka. Salah satunya adalah soal Piala Dunia U17 2023. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 tahun ini akan digelar di Indonesia, tulis FIFA dalam pernyataan resmi mereka. Turnamen ini awalnya direncanakan digelar di Peru. Namun kemudian status tersebut dicabut karena Peru tidak siap dengan infrastruktur. Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Namun sejauh ini FIFA belum merilis tanggal pasti pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Piala Dunia U17 terakhir kali digelar pada 2019. Sejatinya turnamen ini merupakan edisi 2 tahunan namun edisi 2021 terpaksa ditiadakan lantaran pandemi COVID-19. Pada edisi terakhir, Brasil yang juga berstatus sebagai tuan rumah sukses jadi juara. Brasil mengalahkan Meksiko dengan skor 2-1 di partai final. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tentu timnas Indonesia berkesempatan untuk mendunia di ajang bergengsi tersebut. Kabar ditunjuknya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah sidang FIFA di Zurich, Swiss yang digelar pada Jumat, 24 Juni 2023 ini. Dalam sebuah momen di pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina, sang pelatih berusia 45 tahun terlihat memerhatikan bagaimana Arhan mengeksekusi lemparannya. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Bando Taryono 1. Scaloni terlihat mendekat ke arah Arhan sembari memerhatikan bagaimana cara sang bek Tokyo Verdy melempar. Scaloni nampaknya berusaha mempelajari bagaimana Arhan melakukan hal tersebut.
Mungkin, di masa depan, Argentina bakal memiliki pelempar jarak jauh yang andal. Siapa yang tahu? Saat laga Indonesia melawan Argentina, lemparan petir Pratama Arhan seakan hebohkan laga itu. Sang pelatih Argentina, Lionel Scaloni jilat ludah sendiri usai sebut pemain timnas Indonesia tak ada yang spesial.